Perang Khandaq atau Perang Parit terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq terjadi karena adanya koalisi kaum Yahudi bersama kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Pengusiran dan penyerangan kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah membuat para pembesar mereka menaruh dendam dengan kaum muslimin di Madinah. Bani Nadir berkoalisi dengan tokoh Quraisy untuk balas dendam. Ya ma'syar Quraisy, la in ikhtalafna fi ad-din فإننا نجتمع على عدو واحد محمد وأصحابه. Kaum Yahudi Bani Nadir juga membuat koalisi dengan kaum musyrikin yang pernah berperang dengan Rasulullah. Setelah bertemu tokoh Quraisy di Mekah, mereka bertemu kabilah Ghatafan yang beberapa kali pernah berseteru dengan kaum muslimin. Terbentuklah koalisi antara kaum Yahudi Bani Nadir, Quraisy dan Ghatafan untuk menyerang Madinah dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah mendengar berita tentang terbentuknya koalisi bala tentara yang sangat besar, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan dari hasil musyawarah ini, maka muncullah ide yang diutarakan oleh sahabat Salman Al-Farisi asal Persia. Beliau mengutarakan ide agar kaum muslimin membuat sebuah parit. Ini sebagai strategi untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh yang jumlahnya sangat besar. Kata Khandaq, dinamakan Khandaq sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti parit. Rasulullah pun ikut menggali parit agar memberi semangat kepada semua kaum muslimin. Jumlah pasukan muslim yang ikut terlibat dalam perang Khandaq berjumlah 3.000 orang. Sedangkan pasukan koalisi musuh berjumlah 10.000 orang. Pasukan koalisi musuh mengepung Madinah hampir selama 1 bulan. Beruntung, logistik penduduk Madinah saat itu tercukupi untuk 1 tahun. Sedangkan selama pengepungan itu, pertempuran yang terjadi sebatas saling melepas anak panah. Puncaknya ketika pasukan berkuda musuh berusaha menerobos parit dengan mencari celah parit yang paling kecil. Berkat kesikapan Ali bin Abi Thalib, pasukan musuh yang menerobos itu berhasil dihancurkan dan pemimpinnya Amr bin Abduwud berhasil dibunuh. Setelah pengepungan, penyerangan berlangsung hingga 15 hari. Selama itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bibit perpecahan di antara koalisi pasukan yang mereka bentuk. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah enggan berperang di hari Sabat, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Quraisy pun merasa dikhianati kaum Yahudi. Akhirnya persengketaan pun terjadi dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak lama setelah itu, dikisahkan datanglah angin kencang dalam beberapa malam yang amat menggigil. Angin itu bertiup sangat kencang sehingga api unggun pun tidak bisa menyala dan merobohkan tenda-tenda musuh. Kedinginan pun membunuh perbekalan ternak mereka. Mendengar pasukan musuh porak-poranda secara moral dan persiapannya, Rasulullah memanggil Hudzaifah untuk mengecek kebenaran itu. Di tengah kondisi perpecahan antara pasukan koalisi musuh dan kondisi alam yang tidak mendukung ini, maka Abu Sufyan memerintahkan kaum Quraisy untuk pulang ke Mekah. Hal ini diikuti oleh kabilah-kabilah lain dari Bani Ghatafan, Bani Murrah juga ikut pulang. Maka mereka meninggalkan perbekalan berat yang mereka bawa. Semua perbekalan ini pun diambil pasukan muslimin sebagai harta rampasan perang. Parit yang dibuat pasukan muslimin berhasil menjadi penghalang pasukan musuh. Mereka takut masuk ke kota Madinah meskipun jumlah mereka sangat banyak. Pasukan muslimin dan Rasulullah pun akhirnya pulang kembali ke Madinah pada hari Rabu tanggal 7 Zulqa'dah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sekalian tidak akan diserang lagi oleh kaum Quraisy setelah tahun ini." Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.